Masih bersama kami di Presisi Siang. Dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, usai libur Lebaran, Polda Sulawesi Tengah menggelar kegiatan halal bihalal dalam rangka mempererat silaturahmi bersama personel Polda Sulawesi Tengah pada hari Kamis pagi. Kegiatan halal bihalal dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Agus Nugroho, beserta sejumlah pejabat utama Polda Sulawesi Tengah dan seluruh personel. Dalam kesempatan tersebut, Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Joko Winartono, mengatakan kegiatan halal bihalal ini menjadi momen penting untuk memperkuat soliditas dan menumbuhkan semangat kebersamaan. Ia berharap seluruh personel dapat kembali bekerja dengan semangat yang baru, penuh tanggung jawab, dan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Polresta Tidore menggelar pemeriksaan senjata api dan fasilitas dinas Polri di Polresta Tidore. Kegiatan pemeriksaan dipimpin langsung oleh Kapolresta Tidore. Dan berikut laporan personel Humas Polda Maluku Utara, Bribda Alma. Pemirsa, guna memastikan kesiapan operasional dan kelayakan fasilitas dinas, Kapolresta Tidore AKBP Heru Budi Harto SIK MIK memimpin langsung pemeriksaan menyeluruh terhadap senjata api, kendaraan operasional, dan sarana prasarana di lingkungan Polresta Tidore. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemeriksaan senjata dan fasilitas dinas Polri langsung dipimpin oleh Kapolresta Tidore AKBP Heru Budi Harto beserta sejumlah pejabat utama Polresta Tidore. Pemeriksaan meliputi kelengkapan administrasi mulai dari izin penggunaan senjata api, jumlah amunisi, kelayakan pakai seluruh peralatan dinas seperti kendaraan roda 2 hingga roda 4 serta kebersihan dan perawatannya. Kegiatan ini merupakan pengawasan rutin yang bertujuan memastikan senjata api dan kendaraan dinas dalam kondisi yang sesuai prosedur. Kapolresta Tidore AKBP Heru Budi Harto mengatakan dari hasil pemeriksaan, seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Meski demikian, ia menyebut beberapa fasilitas yang ada dalam kondisi kurang optimal akan segera mendapatkan perbaikan melalui alokasi anggaran yang telah disediakan. Kapolresta Tidore AKBP Heru Budi Harto menekankan pentingnya tanggung jawab dalam penggunaan senjata api dan kendaraan dinas, serta personel diimbau untuk selalu mematuhi prosedur operasional yang telah ditetapkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Alma, Polda Maluku Utara, melapor untuk Polri TV. Operasi Ketupat Tinombala 2025 yang digelar dalam rangka pengamanan arus mudik dan balik lebaran resmi berakhir. Operasi yang berlangsung selama 14 hari, mulai dari tanggal 26 Maret hingga 8 April 2025, yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Secara umum, kegiatan tersebut berjalan aman dan nyaman, sesuai dengan tema Mudik Aman, Keluarga Nyaman. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Joko Winartono, menjelaskan bahwa dalam aspek penegakan hukum, tercatat sebanyak 25.011 pelanggaran lalu lintas selama operasi berlangsung. 1.540 pelanggaran yang terekam oleh kamera Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE statis, dan 664 pelanggaran lainnya melalui ETLE mobile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya laporkan bahwasanya pelaksanaan operasi Ketupat Tinombala 2025 dalam rangka pengamanan Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah di wilayah Polda Sulawesi Tengah yang berlangsung selama 14 hari telah berakhir mulai tanggal 8 April 2025. Apresiasi dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh stakeholder yang telah mendukung pelaksanaan operasi Ketupat Tinombala 2025, pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Tengah
sehingga terciptanya mudik aman dan keluarga nyaman. Sementara itu, jumlah kecelakaan lalu lintas pada 2025 tercatat sebanyak 40 kasus, sama seperti tahun sebelumnya. Namun, jumlah korban meninggal dunia mengalami peningkatan sebesar 9% dari 11 orang pada 2024 menjadi 12 orang di tahun ini. Adapun jumlah korban luka berat menunjukkan penurunan signifikan, yakni dari 29 orang pada 2024 menjadi 17 orang pada 2025, atau turun sebesar 41%. Jumlah korban luka ringan juga menurun dari 77 orang menjadi 41 orang, mengalami penurunan sebesar 47%. Meski demikian, kerugian material akibat kecelakaan meningkat sebesar 7% dari 111,4 juta rupiah pada 2024 menjadi 119,7 juta rupiah di tahun 2025. Secara umum, situasi Kamtibmas di wilayah Polda Sulawesi Tengah selama berlangsungnya operasi Ketupat Tinombala 2025 dalam keadaan aman, tertib, dan lancar. Akan tetapi tidak dapat kita pungkiri, setiap pelaksanaan operasi Ketupat Tinombala 2025 selalu mencatatkan beberapa kejadian, antara lain terjadi 25.011 pelanggaran lalu lintas, di mana 22.807 diantaranya telah dilakukan teguran oleh petugas dan 1.540 pelanggar terekam oleh etle. Kemudian kedua, terjadi 40 kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebanyak 12 jiwa, luka berat 17, luka ringan 41 orang, dan kerugian material 119,7 rupiah. Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan keamanan berlalu lintas dalam rangka menciptakan mudik aman, keluarga nyaman, kepolisian telah melaksanakan kegiatan Dikmas Lantas sebanyak 41.886 kegiatan. Demikian informasi yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Di sisi lain, upaya preventif dan edukatif terus dilakukan oleh kepolisian selama pelaksanaan operasi. Satuan tugas melaksanakan 41.886 kegiatan pendidikan masyarakat atau Dikmas guna menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan dalam berlalu lintas di tengah masyarakat. Polda Sulteng mengimbau agar masyarakat senantiasa menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama dalam berkendara. Tidak hanya pada saat momen Lebaran, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas diharapkan dapat terus meningkat agar angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas bisa ditekan. Selain itu, Polda Sulteng juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran operasi Ketupat Tinombala 2025 dan berharap sinergi tersebut dapat terus terjaga dalam upaya menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Sulawesi Tengah. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dengan pengalungan bunga dan iringan lagu penyambutan, AKBP M. Husni Ramli resmi menginjakan kaki di Mapolres Pangkep sebagai Kapolres yang baru. Suasana penuh semangat mewarnai prosesi pisah sambut dari AKBP Ari Kartika Bakti setelah hampir 3 tahun memimpin. Disambut dengan pengalungan bunga dan iringan lagu penyambutan, Kapolres Pangkep yang baru AKBP Husni Ramli resmi menginjakan kaki untuk pertama kalinya di Mapolres Pangkep. Suasana penuh semangat terlihat dari seluruh jajaran yang menyambut hangat kehadiran pimpinan baru. Apel bersama menjadi puncak dari prosesi pisah sambut. Dalam sambutannya, AKBP Ari Kartika Bakti menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan diri setelah hampir 3 tahun memimpin Polres Pangkep. Sementara itu, Kapolres baru AKBP M. Husni Ramli membawa semangat baru. Fokus utama yang diusung menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberantas praktik illegal fishing di wilayah Kepulauan Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Selaku pejabat baru, yang pertama saya izin mohon diterima di Pangkep, dan selanjutnya tugas-tugas kepolisian ke depan insya Allah dan wajib tetap kami akan
laksanakan. Semoga apa yang dihasilkan, keberhasilan yang dicapai oleh pejabat lama dapat kami pertahankan dan sebisa mungkin kami tingkatkan. Suasana haru menyelimuti saat tradisi pelepasan digelar. Isak tangis terdengar ketika AKBP Ari Kartika Bakti bersama istri perlahan meninggalkan barisan. Seluruh jajaran berdiri memberi salam perpisahan, mengantar hingga ke kendaraan dinas yang telah disiapkan. Tangis haru mengiringi langkah sang mantan Kapolres. Serah terima ini bukan sekedar pergantian jabatan, namun simbol kesinambungan dan loyalitas dalam pengabdian kepada masyarakat. Dari tim Humas Polres Pangkep Polda Sulawesi Selatan, melaporkan untuk Poli TV. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, menggelar rapat dengar pendapat bersama Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan, beserta jajaran Polda Kalimantan Tengah di Gedung Geraha Bayangkara, Kalimantan Tengah pada Kamis siang. Rapat dengar pendapat tersebut merupakan rangkaian kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI di Polda Kalimantan Tengah dan dalam rangka reses masa persidangan 2 tahun sidang 2024 hingga 2025 terkait pengawasan terhadap mitra kerja di wilayah Kalimantan Tengah. Rapat dengar pendapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, bersama Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan beserta jajaran Polda Kalimantan Tengah hingga Kepala BNNP Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan RDP merupakan langkah Komisi 3 DPR RI untuk menyerap aspirasi dari Polda Kalimantan Tengah beserta aparat penegak hukum lainnya. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.